wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayajid Rizky, NIM 2201060054. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hak cipta. Jadi langsung saja masuk kepada materi yang akan saya presentasikan. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya atas hasil ciptaannya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini timbul karena berdasarkan prinsip deklaratif tanpa perlu pendaftaran, meskipun pendaftaran dapat memperkuat bukti kepemilikan hak cipta. Jadi, pengertian hak cipta itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif pencipta yang melekat secara abadi dalam dirinya, yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ini memungkinkan pencipta untuk mengontrol penggunaan dan pengumuman dari pernyataan karya ciptaannya. Jadi hak cipta ini melindungi ekspresi ide dalam berbagai bentuk karya. Bukan ide itu sendiri, ciptaan yang dilindungi meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan seperti seni, sastra seperti buku, artikel, musik, film, seni rupa, dan lain-lain. Jadi hak cipta ini memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya. Yang pertama, menghargai dan melindungi karya pencipta secara eksklusif. Yang kedua, mendorong pencipta untuk terus menghasilkan karya baru. Yang ketiga, memberikan hak moral, yaitu hak pencipta untuk tetap diakui sebagai pemilik karya. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan hak ekonomi. Jadi hak ini mendapatkan keuntungan dari karya yang telah ia buat atau dia lisensikan karya ciptaannya. Jadi undang-undang hak cipta mengatur berbagai jenis ciptaan yang dilindungi. Seperti kayak yang saya bilang tadi, ada karya tulis seperti buku, artikel, dan program lainnya. Yang kedua, ada karya seni seperti lukisan, patung juga termasuk, batik, dan kaligrafi juga. Yang ketiga, karya seni musik atau lagu yang sering diciptakan oleh artis-artis besar. Terus ada juga karya drama, tari juga termasuk, serta ada koreografi. Dan yang terakhir ada karya fotografi dan audio visual. Jadi hak cipta ini memiliki masa perlindungan. Jadi berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Setelah masa perlindungan habis, karya itu menjadi domain publik dan dapat digunakan siapa saja tanpa izin. Jadi setelah dia meninggal ditambah 70 tahun masanya habis, hak cipta ini boleh diklaim siapa saja. Jadi perlindungan hak cipta ini bertujuan untuk mencegah penggunaan hak cipta tanpa izin, serta dapat melakukan pendaftaran untuk memperkuat bukti kepemilikan dan menempuh jalur hukum jika banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang telah ia ciptakan. Jadi kesimpulannya, hak cipta ini merupakan instrumen hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat dari karyanya. Hak ini tuh melindungi karya kreatif di berbagai bidang dan memberikan penghargaan atas hasil karya intelektual seorang pencipta, sekaligus dapat mendorong perkembangan seni dan ilmu pengetahuan di masyarakat. Jadi hak cipta itu hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya itu yang saya dapat sampaikan mengenai hak cipta. Lebih kurang saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan juga. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.